Berikut adalah penjelasan saya tentang konsep dasar basis data. Berbagai definisi basis data. Satu, menurut Silbertz adalah basis data adalah kumpulan data berupa informasi. Dua, menurut MC Leod, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer. Tiga, menurut Stevens and Liu, basis data adalah menyimpan informasi dan data. Empat, menurut Ramakrishnan dan George, basis data adalah kumpulan data yang mendeskripsikan aktivitas. Selanjutnya, basis data pemrosesan file tradisional. Karakteristik pemrosesan file tradisional. Satu, pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi lebih lengkap dan relevan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Dua, secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Tiga, setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi itu. Dari karakteristik tersebut, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan biaya pemrosesan menjadi mahal dan meningkat kemungkinan terjadinya kesalahan. Keterbatasan file tersebut adalah data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung. Munculnya redundansi data yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri. Berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file tetapi di file yang lain yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi tidak dilakukan hal yang sama. Munculnya data yang membingungkan atau data confusion, yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda. Program aplikasi tergantung pada format file, yaitu kapan saja format data berubah, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Selanjutnya, redundansi atau kelebihan dari basis data. Penyimpanan data yang sama secara berulang. Jika data yang diperoleh dari data lain disimpan tersendiri, data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Akibat dari redundansi atau kelebihan adalah redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbaharui atau update data, ruang penyimpanan yang boros, dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Untuk membuat suatu basis data yang memberikan manfaat optimal, suatu inventory data harus dibuat. Data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa. File basis data yang diperlukan harus dirancang dan prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan. Keunggulan penggunaan basis data yaitu kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan, redundansi data minimum, konsistensi data, integrasi data, pemakaian data bersama, menjalankan pembangkuan, mempermudah pengembangan aplikasi, menyediakan antarmuka banyak pengguna, mengembangkan relasi kompleks di antara data, menjalankan batas keutuhan, menyediakan backup dan pemulihan. Risiko pendekatan basis data yaitu spesialisasi baru, perlunya biaya awal, perlunya konversi data, perlunya backup, meningkatnya kompleksitas data mudah diserang, gangguan dengan adanya data bersama, konflik organisasi. Selanjutnya adalah sistem basis data. Silbertz mendefinisikan sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program atau DBMS, Database Management System, untuk mengakses data dan memanipulasi data tersebut. Jadi kesimpulan definisi basis data tersebut adalah
Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Selanjutnya, bahasa basis data atau database language. DBMS atau database language merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam disk. Cara berinteraksi atau berkomunikasi antara pemakai dengan basis data tersebut diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Ada dua jenis database language, yaitu satu prosedural yang mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Dua non-prosedural yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Selanjutnya, Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu sistem data. Manipulasi data berupa: satu, penyisipan atau penambatan data baru ke suatu basis data. Dua, menghapus data dari suatu basis data. Tiga, pengubahan data di suatu basis data. Empat, sistem pengelolaan basis data atau Database Management System atau DBMS. 5. Pemakaian atau user. 6. Program aplikasi.